Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu kita masuk bab baru, yaitu bab 3. Maaf, ini diralat ya. Bab 3 maksudnya pertemuan pertama, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama kita pelajari adalah tentang pengertian limit fungsi. Apa itu pengertian limit fungsi? Bahwa limit fungsi itu adalah nilai pendekatan di sekitar suatu titik atau pendekatan dari sebelah kiri suatu titik atau pendekatan dari sebelah kanan dari suatu titik atau pada titik tak hingga. Bentuk limit fungsi ini cara menulisnya seperti ini. Jadi kita membacanya yaitu limit fx di mana x-nya mendekati c. Atau kita bisa membacanya limit x mendekati c pada fungsi fx. Nah, untuk memahami pengertian limit, kita analogikan seperti ini. Ada fungsi fx yaitu x kuadrat min x min 2 dibagi x min 2. Maka ketika variabel x-nya kita ganti dengan angka 2 misalnya. Nah, maka di sini x kuadratnya menjadi 2 kuadrat min 2 min 2 sama dengan 0 dibagi x-nya ganti 2, 2 dikurangi 2, 0. Maka ini tidak bisa ditemukan, 0 dibagi 0. Nah, kalian bisa perhatikan tabel berikut bahwa di sini nilai x-nya, ini fx-nya, fungsi fx-nya. Jadi ketika x-nya kita ganti dengan angka 0, kita hitung di sini 0 kuadrat min 0 min 2 dibagi 0 kurangi 2 hasilnya 1. Ketika kita ganti x-nya menjadi 1,1, itu fx-nya menghasilkan 2,1 dan seterusnya kita hitung sampai 2,7. Nah, dari uraian tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa fx, x kuadrat min x min 2 dibagi x min 2, jawabannya mendekati 3. Nah, ini jika x mendekati 2, baik didekati dari sebelah kiri disebut limit kiri, maupun didekati dari sebelah kanan disebut limit kanan. Atau kita bisa menulisnya bahwa limit x kuadrat min x min 2 dibagi x min 2, di mana x-nya mendekati 2 hasilnya sama dengan 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke perhitungan limitnya. Nah, ini untuk sifat-sifat limitnya nanti kalian bisa pelajari, bisa dibaca dan dipelajari. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung masuk ke yang nomor 2, yaitu menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Menentukan limit dengan cara di atas itu tidaklah efisien ya. Untuk mengatasinya, maka kita dapat menentukan nilai limit suatu fungsi dengan cara, jadi ada 2 cara di sini ya, yang akan kita bahas hari ini itu adalah 2 cara. Yang pertama itu adalah substitusi, yaitu mengganti. Ya. Menyelesaikan limit dengan cara substitusi adalah dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai x-nya dengan konstanta a-nya. Dengan ketentuannya, yang pertama, jika fa-nya sama dengan c, maka limit fx, x mendekati a hasilnya a. Yang kedua, jika fa sama dengan c per 0, maka limit fx, x mendekati a-nya hasilnya tak hingga. Jika fa sama dengan 0 per c, maka limit fx, x mendekati a hasilnya 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contohnya. Jadi ini ada beberapa contoh soal, 6 soal. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalian disuruh menentukan nilai limit. Yang pertama, limit x kuadrat min 8, di mana x-nya mendekati 3. Yang nomor 2, 3 nih jenisnya lain-lain. Kita bahas dulu untuk soal yang pertama, yaitu limit x kuadrat min 8 di mana x-nya mendekati 3. Iya. Nilai limit dari fungsi fx yaitu x kuadrat min 8 dapat kita ketahui secara langsung, yaitu dengan cara langsung kita substitusikan, yaitu x-nya ini 3, kita substitusikan ke fungsi fx-nya yaitu x kuadrat min 8. Nah, kita ganti. Jadi x mendekati 3, kita ganti x-nya atau kita substitusikan x-nya dengan 3. Maka menjadi, nah ini
X kuadrat min 8 menjadi X-nya kita ganti dengan 3 kuadrat min 8. 9 kurangi 8 sama dengan 1. Nah, cara mengerjakannya seperti itu. Jadi ketika kita sudah mensubstitusikan angka 3 ke dalam fungsi fx ini, limitnya tidak perlu ditulis kembali. Jadi kita langsung menyelesaikan dengan cara mengganti X-nya dengan angka 3 kuadrat min 8 sama dengan 1. Nah, artinya bila mana X dekat 3, maka X kuadrat min 8 dekat pada 3 kuadrat min 8 sama dengan 1. Nah, contoh 1 ini kita bisa menyelesaikan dengan 5 contoh soal lainnya yang ini. Nah, kita bisa mengerjakan soal nomor 2 sama mengerjakannya dengan caranya nomor 1. Nomor 2, limit X kuadrat plus 3X min 4 di mana X-nya mendekati 3. Nah, ini sama ya, mendekati 3. Maka langsung kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan angka 3. Iya, maka menjadi 3 kuadrat plus 3 kali 3 min 4. Kita hitung ketemunya 14. Begitu juga untuk yang nomor 3 ini sama, mendekati 3. Saya jelaskan yang ini, yang nomor 4. Limit X pangkat 3 min 6 dibagi X min 2, X-nya mendekati 2. Kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan angka 2. Iya, berarti 2 pangkat 3 min 6 dibagi X-nya ganti lagi 2, 2 min 2. Maka menjadi 8 min 6 dibagi 0. Jadi hasilnya tak hingga. Jadi kalau bilangan berapapun dibagi 0 hasilnya tak hingga. Seperti yang sudah dijelaskan dari ketentuan yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan di atas. Begitu juga untuk nomor 5 dan 6. Misal contohnya nomor 6 ini. Limit X pangkat 3 min 8 dibagi X min 2, di mana X-nya mendekati 2. Nah, 2-nya juga kita masukkan. Yang ini nomor 5 juga X-nya kita masukkan dengan min 1. Nah, sekarang dilihat di sini bahwa setelah kita kerjakan pada jawaban nomor 6 itu hasilnya 0/0 itu ya, atau bisa hasilnya nanti tak hingga dibagi tak hingga atau tak hingga atau nulisnya seperti ini. Maka merupakan limit tak tentu. Jadi harus dikerjakan dengan cara lain. Intinya bahwa nilai limit itu tidak boleh tak hingga. Maka ketika hasilnya 0/0 atau tak hingga, maka kita kerjakan dengan cara yang lain. Salah satunya yaitu yang kita bahas hari ini selain substitusi, yaitu cara pemfaktoran. Mengalihkan dengan sekawannya atau dengan dalil hospital. Nah, kita bahas untuk cara yang pemfaktoran. Nah, kita garis bawahi bahwa cara ini digunakan jika nilai akhir setelah disubstitusikan, cara yang tadi ya, yang kita kerjakan ini kita substitusikan, itu hasil akhirnya adalah 0/0 atau limit tak tentu. Nah, kita bisa memakainya dengan cara pemfaktoran. Dan ketika fungsi-fungsi tersebut bisa difaktorkan sehingga tidak menghasilkan nilai tak terdefinisi seperti yang nomor 6 tadi ya. Kita lihat contohnya di sini. Ada 2 contoh yang akan saya bahas, kalian perhatikan. Contoh yang pertama adalah tentukan nilai limit X kuadrat min 9 dibagi X min 3 di mana X-nya mendekati 3. Oke, pertama yang harus kita lakukan seperti soal yang tadi. Kita substitusikan terlebih dahulu X-nya dengan 3. Betul. Maka kita substitusikan menjadi 3 kuadrat min 9 dibagi 3 min 3. Setelah kita operasikan, ternyata kita hitung hasil akhirnya 0/0. Nah, karena hasilnya itu adalah limit tak tentu, sehingga kita menentukan limit ini dari soal ini, kita tidak bisa memakai substitusi lagi. Maka kita pakai alternatif lainnya dengan menggunakan pemfaktoran. Bagaimana caranya? Nah, setelah disubstitusikan seperti ini, kok hasilnya 0/0, menghasilkan limit tak tentu, maka kita lanjut dengan menggunakan pemfaktoran. Ya. Bagaimana kalau hasilnya itu bukan 0/0? Nah, seperti tadi, kalau hasilnya tidak 0/0, seperti ini, berarti itu hasil akhirnya seperti setengah. Kemudian ini ya, 14 dan seterusnya itu. Ini akan memakai pemfaktoran jika hasil akhirnya 0/0 atau limit tak tentu. Kita harus menggunakan salah satunya pemfaktoran. Nah, kita langsung saja saya terangkan bagaimana cara memfaktorkan. Pemfaktoran itu dengan cara memfaktorkan ya.
kalian bisa buka kembali ketika memang kalian masih bingung gimana cara memfaktorkan. Kalian buka lagi catatan kembali atau googling bagaimana memfaktorkan fungsi kuadrat seperti ini. Nah, ini ya saya di sini hanya menerangkan contoh-contoh. Nah, ini 2 pemfaktoran saja ya. Nanti jika masih bingung nanti dengan cara pemfaktoran, kalian bisa googling bagaimana cara memfaktorkan fungsi kuadrat. Ya. Di sini kita lanjut ke pemfaktoran gimana mengerjakan limit dengan cara pemfaktoran. Limit x kuadrat min 9 dibagi x min 3, di mana x-nya mendekati 3. Nah, di sini limitnya kita faktorkan yang fungsi kuadratnya. Di sini x kuadrat min 9. Ketika kita faktorkan, nah akan menjadi x min 3 kali x plus 3. Ini kita ya gimana caranya? Ini memang ada rumusnya ya, x kuadrat min b kuadrat misalkan gitu ya, atau b, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian ragu, kalian bisa mengalihkan silang. X kali x kuadrat gitu ya, x kali plus 3 3x min 3 kali x min 3x. Tadi plus 3x min 3x kan 0. Iya, min 3 kali 3 min 9, hasilnya x kuadrat min 9. Nah, kalau di sini x kuadrat min 4, berarti di sini x min 2 kali x plus 2. Nah, gitu. Sudah paham ya? Kalau sini x kuadrat min 16, artinya berarti x min 4 x plus 4. Nah, itu cara memfaktorkannya. Nanti kalian bisa googling sendiri gimana cara memfaktorkan dengan bentuk yang lainnya ya. Dibagi x min 3-nya tetap, karena kita hanya memfaktorkan fungsi kuadratnya saja. Nah, ternyata hasilnya di sini x min 3-nya ada 2. Yang atas ada x min 3, yang bawah ada x min 3. Kita bisa coret x min 3-nya. Maka sisanya adalah limit x plus 3-nya saja dengan x mendekati 3. Dari sini penyebutnya sudah hilang. Maka kita bisa langsung substitusi, masukkan x-nya sama dengan 3. Jadi 3 plus 3 sama dengan 6. Nah, hasilnya sudah tidak 0/0 atau limit tak tentu. Ini pemfaktoran ini gunanya untuk membantu agar limitnya bukan menjadi limit tak tentu. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini pemfaktoran bentuk lainnya. Limit 3x kuadrat plus 5x min 2 dibagi x plus 2, di mana x-nya mendekati min 2. Cara pertama sama, kita substitusikan terlebih dahulu min 2-nya. Kita ganti x-nya dengan min 2. Jadi 3 kali min 2 kuadrat plus 5 kali min 2 dibagi min 2 tambah 2. Ketika kita hitung yang atasnya, ternyata jawabannya 0. Yang bawah juga 0. 0/0. Nah, ketika hasilnya adalah 0/0, maka fungsi tidak bisa difaktorkan tersebut dengan dikerjakan dengan pemfaktoran. Jika hasilnya 0/0, kita kerjakan dengan pemfaktoran. Untuk memfaktorkan bentuk seperti ini, nah ini bentuknya lain lagi pemfaktorannya ya. Ini hasilnya adalah 3x min 1 kali x plus 2. Nah, caranya 3-nya kita faktorkan dulu. Karena ini bukan x kuadrat ya, ini lebih dari 1 x kuadratnya ya. Maka 3-nya kita faktorkan dulu menjadi 3 sama 1. Cara nulis pemfaktoran seperti ini bentuknya. Kurung kali lagi dikurungi. Nah, kita ngisi yang sebelah sini dulu. 3 kita faktorkan yaitu 1 dengan 3 dengan 1 ya. 3 kali 1 kan 3 ya. Maka satunya kita tulis dengan x saja. 3-nya kita 3x. Jadi posisi yang di sini yang kita tulis x-nya. 2-nya ini yang terakhir, angka 2 kita faktorkan. Faktornya angka 2 itu adalah 1 dan 2. Kita coba-coba 1 yang kalian letakkan di sini, 2 yang letakkan di sini. Ini belum ada tanda min sama plusnya ya. Masih ada 3x, x, 1 dan 2. Gimana cara mengatur min dan plusnya di sini? Kita coba yang 3 dikalikan dengan 2 nih. 3 kalikan dengan 2 dulu. Berarti kan 6. Simpan 6. 1 di sini kalikan x. Kan 1. Gitu ya. Tadi kita dapat angka 1 dan angka 6. Biar hasilnya di sini plus 5, tadi kan ada angka 1 dan angka 6 yang sudah kita dapat ya. Biar plus 5 berarti iya min 1 plus plus 6. Nah, tadi sini plus hanya untuk menentukan min plusnya saja ya. Kita gabungkan tadi 6 dan angka 1 biar hasilnya plus 5 berarti min 1 plus, nah seperti itu. Nah, ini sudah dapat di situ. Nah, kita menentukan min sama plusnya.
X plus 2-nya tetap. Ini ada yang kembar. Selalu kalau dalam faktoran itu kita mencari yang kembar di bawahnya. Pasti ada yang kembar yang akan kita coret karena pembuat nolnya ada di posisi bawah. Nah, ini habis tinggal 3x min 1. Baru kita substitusikan, kita ganti x-nya dengan min 2. Jadi 3 kali min 2 dikurangi 1 sama dengan min 7. Nah, seperti itu. Saya yakin kalian harus mengingat lagi bagaimana cara memfaktorkan bentuk yang seperti ini, bentuk yang seperti nomor 1 ini gitu ya, atau bentuk yang lain lagi, ada satu bentuk lagi. Jadi silahkan kalian bisa googling bagaimana cara memfaktorkan beberapa, itu sudah ada banyak sekali yang membahas tentang seperti ini. Kalau kalian pelajaran kelas 10-nya sudah banyak yang lupa. Begitu untuk materi pertemuan kita kali ini. Silahkan materi yang saya sampaikan yang ada di Moodle jangan lupa dicatat atau kalian print supaya ada jejak untuk kalian belajar di waktu berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.